Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya kiamat atau kapan hari kiamat itu terjadi? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu ada sebuah suku yang meramalkan, memprediksikan bahwa kiamat akan terjadi. Sehingga prediksi itu menjadi meluas, hampir seluruh dunia membicarakannya, bahkan difilmkan. Ada film tentang terjadinya kiamat karena ada sebuah kepercayaan yang kepercayaan itu pada hari tertentu atau pada saat tertentu akan terjadi kiamat. Pernah pula ada sekelompok jamaah dari misalnya di Ponorogo yang ramai juga, mereka berbondong-bondong untuk pergi ke sebuah daerah misalnya di Malang untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan daerahnya karena dikhawatirkan akan terjadi kiamat. Dan akhir-akhir ini pula terjadi pula ada prediksi bahwa kiamat akan terjadi pada hari tertentu atau pada bulan tertentu dengan tanda-tanda yang telah disebutkan. Tetapi sebenarnya kapankah akan terjadi kiamat? Kita akan merujuk firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-A'raf 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Dalam ayat ini orang-orang kafir Mekah itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Katakanlah Muhammad, kul innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat atau pengetahuan tentang kiamat itu diketahui hanya oleh Tuhanku. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Dalam surat An-Nazi'at ayat 42 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundzirum may yakhshaha. Mereka bertanya, kapan terjadinya kiamat? Engkau selalu membicarakan kiamat-kiamat, tetapi kapan terjadinya kiamat? Sesungguhnya persoalan kiamat itu adalah persoalan yang ghaib. Persoalan gaib, orang sekarang mengatakan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memprediksi kapan terjadinya kiamat, itu hanyalah prediksi-prediksi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis itu perlu dipertanyakan kesohihannya, perlu dipertanyakan pemaknaannya, baik dari sisi matannya maupun penelusuran dari sisi sanadnya. Sahabatku, biasanya memang orang membicarakan terhadap persoalan kiamat dan juga masalah Imam Mahdi itu biasanya karena muncul gejolak, muncul persoalan, muncul problem dalam kehidupan sosial kita. Sehingga di mana ada masalah-masalah sosial, di mana keagamaan-keagamaan itu dianggap telah mengkhawatirkan misalnya, maka sosok Imam Mahdi itu muncul. Jadi Imam Mahdi itu biasanya selalu dihadirkan oleh orang-orang yang dia berpikir bahwa Imam Mahdi itu akan bisa menyelesaikan terhadap masalah-masalah kehidupan umat ini. Wahai sahabatku, saya di sini membawa kitab Jawahirul Bukhari. Kitab Jawahirul Bukhari itu adalah ringkasan dari kitab Sahih Bukhari. Yang Sahih Bukhari ini saya tidak mengambil keseluruhan, tidak mengambil dari kitab aslinya, dari kitab Sahih Bukhari yang saya punya ini, tapi cukuplah saya mengambil kitab Jawahirul Bukhari. Dalam kitab Jawahirul Bukhari yang saya punya dalam babun wa indahu mafatihul ghaib. Siapakah yang sebenarnya tahu tentang hal ghaib? Manusia itu tidak mengerti dalam 5 hal. Manusia tidak mengetahui 5 persoalan ini. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kitab Jawahirul Bukhari ini dalam hadis 511 misalnya dijelaskan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsud. Yang pertama, innallaha indahu ilmus saah, masalah hari kiamat. Jadi masalah hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghaitha,
Dan yang kedua, masalah terjadinya hujan. Kapan terjadi hujan, itu Allah yang tahu. Tidak ada orang yang lain yang tahu. Makhluk tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan masalah kandungan, apakah dia sempurna atau tidak, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kapan menentukannya dia jadi laki-laki atau jadi perempuan, Allah yang tahu. Jadi yang pertama masalah hari kiamat, yang kedua masalah hujan, yang ketiga masalah rahim, apa yang ada dalam kandungan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan apa yang akan dilakukan besok, apakah besok itu adalah kebaikan atau keburukan atau persoalan dunia atau persoalan akhirat, Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan di manakah seseorang akan meninggal, di tempat mana seseorang akan meninggal. Jadi ada 5 persoalan gaib yang manusia itu tidak akan mengetahuinya. Yang itu pertama masalah hari kiamat, yang kedua adalah masalah hujan, yang ketiga adalah masalah kandungan yang ada dalam perut, jadi laki-laki atau perempuan, sempurna atau tidak, itu Allah yang menentukan. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang akan engkau lakukan besok, persoalan baik atau hal buruk, itu Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan di mana kamu akan mati, tempatnya di mana. Bahkan dalam kitab ini secara jelas ditafsiri ketika menjelaskan tentang mafatul ghaib khamsun yang 5. La ya'lamuha, ini jelas di catatan kaki nomor 6. La ya'lamuha illallah famanidda'a ilma syai'in minha faqad kafara. Ini jelas ini. La ya'lamuha illallah famanidda'a ilma syai'in minha faqad kafara. Tidak ada yang mengetahui yang 5 tadi itu kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Famanidda'a ilma syai'in minha faqad kafara. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengerti kapan terjadinya kiamat, apakah besok akan hujan atau tidak, dia memastikan. Apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam kandungan, dia bisa memastikan. Apa yang akan dilakukan besok, dia bisa memastikan. Apa yang terjadi, di mana tempat dia akan meninggal, dia bisa memastikan di mana tempat dia meninggal. Faqad kafara, maka dia telah kafir. Jelas. Bahkan dijelaskan bahwa termasuk hari kiamat itu Nabi pun juga tidak tahu, malaikat pun juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Diceritakan, wahai sahabatku, pada zaman Nabi Sulaiman misalnya, pernah ada orang dalam sebuah perkumpulan, dalam jamaah pengajian lah bahasanya dalam sekarang ini, lalu tiba-tiba ada orang datang. Yang datang ini, ada orang datang yang orang datang ini tidak dikenal. Tapi orang datang ini selalu memandang salah satu jamaah dari Nabi Sulaiman itu. Dipandang terus orang ini. Ketika dia dipandang terus, suatu saat si orang yang baru datang yang aneh itu pergi. Ketika dia pergi, maka orang yang dipandang itu tanya ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, siapakah dia? Lalu dijawab, dia adalah malaikat. Loh, si orang yang dipandang tadi ngomong, jangan-jangan dia mau mencabut nyawa saya, jangan-jangan ini, wah bahaya juga. Lalu dia minta kepada Nabi Sulaiman, daripada saya dicabut, wahai Nabi Sulaiman, tolong lempar saya atau tempatkan saya ke tempat yang jauh, supaya saya terhindar dari cabutan nyawa dari malaikat tadi itu, malaikat pencabut nyawa dari yang datang ternyata tadi itu. Lalu oleh Nabi Sulaiman dilempar dia ke sebuah daerah. Ketika dilempar ke sebuah daerah, maka suatu saat Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat pencabut nyawa yang telah menyamar jadi manusia tadi itu. Lalu ditanya, kenapa engkau memandangi dia terus? Si malaikat itu menjawab, saya memandang dia terus karena saya merasa aneh. Karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa orang itu di sebuah tempat. Tapi kenyataannya kok dia ada di sini. Jadi saya pandang terus, saya itu menjadi heran. Nabi Sulaiman lalu mengatakan, sekarang dia sudah saya lempar ke sebuah daerah yang telah ditentukan untuk dia meninggal dari itu. Wah, kalau begitu berarti sudah kebenaran, berarti dia menuju tempatnya sendiri untuk meninggal. Si orang itu menganggap bahwa dengan dia ditempatkan di sebuah daerah, dia akan bisa lari dari kematian. Dia bisa lari dari kematian.
Ternyata malah dia sendiri meminta kepada Nabi Sulaiman untuk ditempatkan di daerah yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal di daerah itu. Jadi manusia tidak ada yang tahu. Sahabatku, orang boleh untuk memprediksi, tapi prediksi itu sesungguhnya hanyalah prediksi yang tidak boleh diyakini. Karena yang tahu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ulama membagi kiamat itu menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti kematian. Itu adalah kiamat sugro. Gempa bumi, bencana alam, itu adalah kiamat sugro. Dan kiamat sugro itu adalah bagian dari upaya manusia untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ingat terhadap posisinya. Karena itu ketika ada bencana, ketika ada wabah, ketika ada kematian, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat yang besar itu akan terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nanti pada ini akan terjadi kiamat kubro misalnya, itu hanya prediksi, tapi tidak boleh diyakini. Nah, yang harus kita yakin adalah bahwa terjadinya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu. Apalagi manusia tidak tahu. Itu Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, ketika orang kafir Mekah itu bertanya kepadamu kapan terjadinya kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala di sisi Tuhanku. Tuhanku yang tahu kapan terjadinya kiamat. Dalam kitab Jawahirul Bukhari lagi, bab qiyamis sa'ah, babu qiyamis sa'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari itu terbit dari sebelah barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu akan terjadi kiamat. Dunia ilmu pengetahuan misalnya bisa menjelaskan kapan terjadinya, dalam kondisi-kondisi apa matahari bisa terbit dari sebelah barat. Tapi itu pun lagi prediksi, kapan terjadinya nggak tahu juga. Tapi orang mungkin barangkali secara ilmu pengetahuan ada proses-proses alamiah kapan sehingga matahari tidak berputar pada porosnya. Kapan bumi ini tidak berputar pada porosnya dan kapan matahari tidak berputar pada porosnya. Tapi prediksi ilmu pengetahuan itu bisa salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segalanya. Jadi, wahai sahabatku, prediksi hanyalah prediksi. Tetapi orang tidak boleh meyakini terhadap prediksi itu. Dan yang harus pokok, harus kita pedomani adalah bahwa hari kiamat itu Allah yang menentukan. Dan kalau misalnya berdasarkan hadis ini, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari sebelah barat, bukan dari timur lagi. Ilmu pengetahuan barangkali bisa memprediksi, tapi prediksi hanyalah prediksi. Wahai sahabatku, Al-Quran sudah jelas, kemudian hadisnya jelas, ada 5 hal. Barang siapa yang meyakini, mengaku dirinya tahu terhadap 5 hal ini, termasuk hari kiamat, faqad kafaro. Artinya dia telah mengingkari terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah. Kul innama ilmuha inda rabbi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.